Tes, tes. Buat akan PT semua, kita sekarang masih nunggu yang lainnya. Mungkin silahkan mau yang ke kamar mandi dulu atau ke yang mana dulu. Kita bakal mulai sekitar pukul 13.15. Atau mungkin yang bosan bisa dulu main game di www.play2048.com. Ya, terima kasih. Label 7 sterile microcentrifuge tubes. Ya.
Kurang bisa ditukar karena lewat bacaan tes satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di pertemuan pertama dari komunitas Kompetigram. Untuk pertemuan pertama kali ini, tujuan utamanya itu yaitu perkenalkan. Saya Muhammad Fahri Febriawan, saya yang akan memandu acara pada hari ini. Nah, karena jam sudah menunjukkan pukul 1.20, mungkin langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu ada pembukaan. Nah, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama ucap basmalah. Oke, setelah dibuka, adapun beberapa sambutan. Yang pertama ada sambutan dari dosen pembimbing. Yang pertama ada sambutan dari Bapak Aditya Muhammad STMT. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Tes. Assalamualaikum. Punten konfirmasi bisa terdengar suara Bapak? Masuk, Pak. Masuk jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan, waktu, usia dan karunia-Nya untuk sama-sama dalam berkumpul dalam satu perkumpulan ini. Tak lupa salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik rekan-rekan semua, senang sekali ya Bapak di sini mewakili program studi juga, mewakili Pak Iqbal selaku Ketua Prodi, dan pada kesempatan ini Bapak mendapat amanah juga sebagai pembimbing dari komunitas Telegram ini ya, komunitas pencinta pemrograman. Alhamdulillah teman-teman yang sebelumnya Bapak mau tanya dulu nih, untuk yang hadir di sini adakah yang di luar Prodi RPL, program studi rekayasa perangkat lunak? Ada? Boleh, nggak apa-apa diaktifkan mic-nya mungkin yang di luar RPL. Ada Pak. Nah, dari mana nih? Dari Multimedia. Namanya siapa? Tantan. Multimedia. Tantan. Oke, alhamdulillah sama kenal juga. Terus ada lagi yang lain? Ada? Teman Tantan? Ada lagi? Nggak apa-apa. Aktifkan mic-nya. Karena Bapak dapat info juga dari para pengurus katanya untuk pendaftar yang jadi bakal jadi calon anggota dari Telegram ini katanya banyak juga yang dari luar Prodi RPL, bahkan di luar kampus UPI Cibiru juga banyak. Ya, alhamdulillah ya. Pertama Bapak ucapkan selamat datang ya. Dan yang perlu Bapak tekankan juga tidak ada yang kebetulan ya di sini tuh gitu. Teman-teman alhamdulillah memiliki visi dan minat yang sama gitu. Punya minat terkait dengan pemrograman. Teman-teman sadar bahwa sekarang dunia ini ya udah dikuasai oleh era digital gitu ya. Sekarang semuanya serba otomasi gitu. Beberapa lingkup pekerjaan yang dulu sudah dikerjakan secara manual, sekarang sudah serba otomasi gitu. Dan teman-teman yang hadir di sini tentu sudah mulai menyadari bahwa kalau teman-teman tidak bergerak sekarang, tentu akan tergerus oleh zaman gitu. Dan teman-teman yang di sini yang hadir di sini adalah teman-teman yang siap untuk beradaptasi dengan perubahan dan siap untuk menjadi agen dari perubahan itu. Nah, teman-teman, Bapak pesan ya untuk teman-teman yang sudah hadir di sini ya, yang menyatakan minat untuk bergabung di komunitas ini. Sekali lagi Bapak tekankan teman-teman perlu konsekuen, perlu komitmen dan konsekuensi yang cukup ya untuk berkomitmen hadir mengalokasikan waktu. Jadi untuk hadir di sini itu tidak lagi mengandalkan waktu sisa gitu, tapi teman-teman Bapak mohon untuk menganggarkan waktunya untuk serius juga di acara komunitas ini. Kenapa? Karena balik lagi ke niat gitu ya. Kalau niatnya aja dari awal kurang tepat gitu ya, nanti kesananya tujuannya juga nggak dapat gitu. Nah harapannya teman-teman ini udah dalam satu wadah yang sama, punya minat yang sama, ya manfaatkan momen ini sebaik-baiknya, manfaatkan komunitas ini sebaik-baiknya. Kenapa? Karena komunitas ini sebenarnya jadi ajang promosi diri juga gitu. Nanti mungkin suatu waktu pada saat teman-teman lulus, nah nanti misalnya bekerja gitu ya, lalu punya proyek misalnya apa, teman-teman pasti mencari orang-orang yang berkompeten gitu. Nah teman-teman pasti lihat dulu orang-orang terdekatnya gitu ya. Oh misalnya si A ini dulu teman saya di Telegram loh, dia jago di sini. Nah pasti itu juga jadi ruang rezeki juga buat teman-teman semua gitu. Nah, tunjukkanlah sisi positif dan sisi terbaik teman-teman, manfaatkan wadah ini sebaik-baiknya. Semoga dari komunitas ini juga lahir
mahasiswa-mahasiswa terbaik se-Indonesia ya. Karena kita sekarang bukan hanya peduli untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk mengatasi permasalahan bangsa kita. Syukur-syukur bisa mengatasi permasalahan Indonesia, tapi sesungguhnya kehadiran kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Oke, mungkin oh ya, selain Bapak juga terkait dengan pembimbing, nanti ada juga sama Bu Dian. Bu Dian udah hadir di sini? Masih Hadir, nunggu mungkin. Alhamdulillah. Ya, jadi kita alhamdulillah diamanahkan Bu untuk jadi, ada permohonan juga dari mahasiswa untuk jadi pembimbing. Nanti insya Allah Bapak dengan Bu Dian ini insya Allah akan kerjasama semaksimal mungkin untuk membimbing teman-teman. Ya, dengan harapannya sih untuk bisa membimbing teman-teman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semoga kehadiran Bapak dan Bu Dian ini bisa membantu sedikit banyaknya terhadap karir teman-teman juga ya. Dan proses belajar teman-teman juga. Jangan ragu kalau ada keluhan atau permasalahan apapun untuk disampaikan kepada kami. Insya Allah kalau misalnya kami ada kemampuan akan kita bantu. Oke, mungkin dari Bapak cukup sekian. Mungkin kemudian silakan dikembalikan lagi kepada ini ya, MC Fahri, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Radit atas sambutannya. Sambutan selanjutnya ada dari dosen pembimbing selanjutnya, yaitu Bu Dian Anggraini SST MT. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul pada kegiatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Dan di masa-masa pandemi COVID-19 ini kita masih diberikan kesempatan untuk terus berkarya gitu ya. Jadi tidak ada halangan biarpun sekarang di masa-masa pandemi, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk tetap berkarya. Baik, yang saya hormati Bapak Raditya Muhammad yang tadi udah memberikan sambutan, dan juga pengurus beserta anggota Kompetagram. Salam kenal. Tadi saya juga mendengar kalau anggota dari Kompetagram itu banyak yang dari RPL, Tekom, Multimedia, ada juga dari PEGSD, ada Ilkom, dan juga dosen orang dari fisika ya. Jadi alhamdulillah ini Kompetagram udah meluas kemana-mana gitu. Baik, pada hari ini alhamdulillah teman-teman pengurus sudah dapat meng-hire kegiatan ini, yaitu kegiatan first meeting ya. Berarti kalau first meeting artinya ini kali pertama kita bertemu gitu ya. Jadi ini ajang untuk saling mengenal satu sama lain. Jadi kalau misalnya di luar sana belum kenal, mudah-mudahan dengan adanya Kompetagram ini kita bisa saling bertukar pikiran, nge-share ilmu tentang pemrograman gitu ya. Sebagai tujuan dari Kompetagram ini kan untuk bergerak di bidang pemrograman ya. Jadi pemahaman pemrograman ini sebenarnya sudah sangat dibutuhkan apalagi di era abad 21 ini. Jadi untuk kita dapat bersaing di era ini, salah satunya kita harus menguasai coding maupun pemrograman. Nah, di negara-negara luar itu pemrograman ini sudah diajarkan atau dikenalkan dari usia dini, dari TK maupun SD dan SMP. Sementara di Indonesia yang saya lihat itu masih di tingkat SMA ya. Kalau tingkat SMP ada pun pasti masuknya ke ekstrakurikuler. Jadi nggak ada di mata kuliah, mata pelajarannya gitu. Dan saya harap semoga kita semua yang ada tergabung di komunitas Kompetagram ini bisa nanti menjadi fasilitator untuk mengadakan mengajarkan pemrograman kepada siswa-siswa dari sejak TK, SD maupun SMP gitu ya. Jadi kita sudah mulai mengajak adik-adik kita untuk dapat mengenal pemrograman ini.
Nah, mungkin tentang pengenalan komunitas ini akan dijelaskan oleh pengurus lebih detailnya nanti. Dan saya selaku pembimbing sangat berharap komunitas ini bisa menjadi wadah buat teman-teman menggali ilmu dan saling berbagi ilmu yang teman-teman tahu, jadi saling bertukar pikiran. Misalnya si A dapat ilmu baru, di-share di komunitas ini, diulik bareng-bareng, dan nantinya kita menciptakan inovasi-inovasi terkini yang berguna bagi masyarakat, gitu ya. Nah, akhir kata, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat datang di keluarga besar komunitas Kompetegram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Budian selaku dosen pembimbing yang telah memberikan sambutan. Nah, sambutan selanjutnya ada dari Ketua Kompetegram kepada Kang Ardi Hilal Isna. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, cek. Halo, ada suaranya nggak? Halo, cek. Ri, ada suaranya nggak? Masuk. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali kepada yang terhormat gitu dosen RPL yaitu Bapak Raditya Muhammad STMT dan juga Ibu Dian Anggraini SSTMT yang telah menyempatkan gitu, dan juga ucapan terima kasih saya berikan kepada teman-teman di Hima RPL maupun teman-teman pada pengurus dan anggota Kompetegram ini yang telah menyempatkan waktunya di kesibukan hari Sabtu ini, yang mungkin nggak banyak juga sambutan dari saya. Semoga First Meet yang telah kita lakukan ini bisa menjadi tempat untuk mengetahui dan mengenal seluruh anggota dan pengurus Kompetegram lainnya. Lalu mungkin juga yang terakhir dan juga cukup singkat, yaitu seperti yang Ibu Dian katakan, semoga Kompetegram ini bisa menjadi wadah atau tempat kita menggali ilmu yang lebih banyak atau mengeksplor bidang teknologi di khususnya yang untuk masa depan agar bisa lebih baik lagi untuk mendapatkan skill yang baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Mungkin terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut silakan dari MC kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ardi Hilal atas sambutannya. Nah, acara selanjutnya yaitu adalah pematerian, di mana pematerian ini akan diisi oleh Kang Ardi Hilal Isna dan Kang Rehan Satrio Pamungkas. Nah, di pematerian ini terdiri dari tiga bahasan, yaitu pengenalan sejarah serta kegiatan ke depan dari Kompetegram ini. Diharapkan semuanya menyimak, dan jika ada pertanyaan, nanti ada sesi tanya jawab atau mungkin bisa langsung via chat aja pertanyaannya. Ya, kepada Kang Ardi dan Kang Satrio, waktu dan tempat dipersilahkan. Bentar, share screen dulu. Halo, udah ada? Ada belum? Ada. Oke. Nah, berarti saya akan menjelaskan dulu tentang pengenalan pengurus dari Kompetegram ini. Oke, yang pertama, mungkin, dosen pembimbing ya, seperti yang kita tahu tadi sudah melakukan sambutan, yaitu pertama ada pembimbing umum yaitu Bapak Radit Muhammad STMT, ya. Lalu ada pun dosen pembimbing teknis yaitu Budian Anggraini SSTMT. Nah, selanjutnya ada, ini untuk founder Kompetegram atau pencetus dari Kompetegram itu sendiri. Yang pertama ada saya sendiri, ketuanya yaitu Ardi Hilal Isna, lalu ada wakil ketua Kompetegram yaitu Muhammad Raihan Satrio Putra Pamungkas. Lalu ada pun sekretaris yaitu Fajar Muhammad Al-Hijri, yang dimana kita bertiga adalah mahasiswa dari Rekayasa Perangkat Lunak angkatan 2019. Nah, selain itu
selain founder juga, adapun kita mempunyai pengurus teknis di Kompetegram, yang dimana bisa dibilang pengurus teknis ini adalah seorang yang bisa dibilang mempunyai skill lebih tinggi di bidangnya masing-masing. Salah satunya mungkin staf pengurus pertama yaitu Dafa Almer Fauzan. Dafa ini sudah mungkin bisa dibilang ahli ya di bidang pemrograman mobile gitu, seperti mobile dev mungkin bisa dibilang. Lalu untuk pengurus 2 itu Muhammad Nurul Huda, dia sudah mempunyai pengalaman di bidang database seperti PHP. Lalu adapun yang ketiga, di mana Irfan Cahyo ini sudah ahli dalam bidang UI UX dan juga pemrograman web. Jadi bisa dibilang mungkin dia ahli di bagian front end. Nah, lanjut ada pengurus non teknis yang dimana nanti kita akan dibantu oleh pengurus non teknis ini. Oke, yang pertama ada staf pengurus pertama Indrayana. Lalu adapun pengurus 2 yaitu Irfan Cahyo. Nah, untuk Indrayana sendiri dia pun adalah sangkut paut dari divisi minat dan bakat di Hima RPL. Jadi dia akan membantu kami dalam mengurus Kompetegram ini. Lalu adapun, nah ini untuk pihak yang terlibat di Kompetegram yaitu Bapak Menteri kita sebagai MC, kebetulan dia yaitu pihak Ketua Divisi Minat dan Bakat Hima RPL yaitu Muhammad Fakri Febriawan, dan juga adapun pihak Dewan Pengawasnya yaitu pihak kedua dan pihak ketiga Muhammad Arik dan juga Fahri Admana Budi. Nah, untuk strukturnya kita bisa lihat struktur organisasi Kompetegram yang dimana paling atasnya itu adalah pembimbing umum dan pembimbing teknis yaitu Paradit dan juga Budian. Lalu ada ketiga founder yaitu ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Lalu setelah itu mulai agak dibagi 2 menjadi staf pengurus teknis dan staf pengurus non teknis. Lalu adapun anggota yaitu kalian semua mungkin ya. Nah, untuk pihak yang terlibat yaitu seperti tadi salah satu contohnya pihak Hima RPL di mana tidak termasuk struktur organisasi tapi mereka terlibat dalam Kompetegram ini. Nah, untuk kalian nih, siapkah kalian untuk menjadi pengurus atau anggota? Mungkin anggota sudah ya. Mungkin dari antara kalian bisa jadi jika kalian mempunyai skill yang bisa dibilang mumpuni, bisa buat jadi pengurus, kami akan selalu welcome untuk orang yang mempunyai integritas tinggi buat pemrograman gitu. Terkhusus untuk yang ingin jadi pengurus, kami sangat merekomendasikan sekali, terlebih kita juga masih sedikit dan jika kalian ingin mendaftar sebagai pengurus, kami siap menerima gitu. Oke, mungkin dari yang pengurus sudah ya. Nah, lalu adapun terbentuknya komunitas teknologi. Nah, ini PPT beda lagi. Kelihatan nggak? Halo, Bakri? Gimana? Ya. Lihat nih. Oke. Nah, mungkin sekarang udah mulai ke sejarah mungkin, sejarah terbentuknya komunitas teknologi. Kan kalau tadi mungkin struktur organisasi. Nah, yang pertama yaitu Kompetegram. Nah, Kompetegram itu sendiri singkatan dari Komunitas Pencinta Teknologi Pemrograman, yaitu merupakan suatu komunitas teknologi baru yang mengkhususkan dalam bidang pemrograman bagi mahasiswa UPI. Nah, itu untuk definisi dari Kompetegram sendiri. Lalu adapun, mengapa perlu ada Kompetegram nih? Ini sudah mulai ke latar belakang bagaimana kita bertiga membuat Kompetegram ini. Oke, yang pertama mungkin kita tahu dari salah satu Scan Patrick nih, tahu kan sponsor pasti tahu ya, yang episode mengechat rumah Tuan Krem, di mana si Patrick bilang tuh si komputernya malah dibanting oleh Patrick. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita mempunyai teknologi ini. Tapi jika kita tidak bisa menggunakan teknologinya, ya percuma saja. Apalagi untuk anak IT ya. Masa kita berkecimpung di IT gitu, tetapi tidak bisa menggunakan teknologi, kan agak terlalu aneh gitu dibilangnya. Lalu, adapun karena tidak adanya UKM ataupun komunitas teknologi. Nah, untuk di Cibiru sendiri kan ada 2 prodi yang
bisa dibilang sangat concern atau sangat berfokus pada teknologi, yaitu rekayasa perangkat lunak dan teknik komputer. Lalu adapun komunitas di BUMSIL atau UPI Pusat sendiri yaitu Kompor UPI, namun belum terkhususkan untuk pemrograman. Karena mungkin setelah kita stalking, mereka tuh lebih fokusnya ke robotika. Nah, ada yang dimana UPI juga kan punya banyak fakultas dan juga banyak AMDA bisa dibilang. Nah, prodi komputernya pun banyak sebenarnya. Seperti yang bisa dilihat ya, contohnya sendiri di UPI BUMSIL. Ini hanya garis besar saja, di BUMSIL sendiri ada ilmu komputer, pendidikan ilmu komputer di Cibiru, RPL, teknik komputer, dan PSTI mungkin di Purwakarta. Nah, di sini tuh mungkin hanya terlihat sekitar beberapa prodi, mungkin 5. Nah, sebenarnya di UPI sendiri ada banyak prodi yang concern-nya terhadap komputer, mungkin seperti sistem telekomunikasi di Purwakarta, seperti artificial intelligence yang di Purwakarta juga, atau sistem informasi kelautan di Serang. Terlalu banyak gitu yang prodi komputer di UPI, tetapi malah kurang terkembang, malah yang mungkin yang paling berkembang ilmu komputer sih, karena memang kan sudah paling tua ibaratnya ya di antara prodi komputer lainnya. Nah, mungkin kalau UPI sendiri bisa disatukan, bisa jadi Fasilkom itu. Lalu, nah ini untuk roadmap, kapan sih terbentuknya Komputegram? Nah, untuk ini yang secara garis besar terbentuknya, tapi untuk rencananya sendiri kita bertiga sudah jauh, mungkin dari awal 2020 kalau enggak akhir 2019 untuk rencana pembentukan Komputegram ini. Tetapi ini garis besar utama yang dimana pada Maret 2020 kita tuh kumpul perdana terkait usulan pembentukan Komputegram ini. Lalu pada Juni 2020 di mana pemilihan dan pelantikan ketua sementara yang dibantu oleh pihak 5 RPL, yaitu pihak minat dan bakat. Lalu lalu pada Juli 2020 tadi perancangan dan pembangunan komunitas Komputegram ini, dan terakhir di Oktober kemarin kita sudah melakukan pembukaan dan pendaftaran untuk anggota. Oke. Nah, untuk eksistensi Komputegram sendiri seperti yang saya sebutkan bahwa Komputegram ini di bawah naungan 5 RPL, di mana 5 RPL sendiri kan mempunyai banyak divisi. Nah, divisi minat dan bakat sendiri menaungi komunitas kita, yaitu Komputegram. Nah, lalu ini mulai masuk visi dan misi Komputegram, di mana visi Komputegram sendiri ingin menjadi pimpinan yang kreatif ataupun inventif serta unggul dan bermanfaat dalam bidang teknologi. Lalu, misi Komputegram membangun relasi mahasiswa sehingga unggul dalam bidang pengembangan teknologi pemrograman. Yang keduanya, melaksanakan aktivitas untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat serta kreatif ataupun inventif. Yang ketiga, melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan yang unggul. Oke, lanjut. Nah, di sini peraturan mungkin ya. Saya sendiri sebagai ketua menerapkan peraturan yang nggak terlalu ribet, di mana yang mungkin yang pertama fleksibel, di mana pendaftar nggak harus rumit gitu. Jadi harus yang praktis aja. Lalu di sini tidak akan ada kaderisasi karena seperti yang saya sebutkan haruslah fleksibel dan nyaman mungkin untuk anggota. Lalu ingin keluar, enggak gitu, silahkan. Bisa dengan mudah gitu. Jadi kalau misalkan kalian memang nggak cocok di Komputegram dan kalian kayak, saya lebih baik keluar aja nih dibanding di dalam komunitas gitu. Boleh, nggak apa-apa. Kami kayak silahkan gitu kalau kalian ingin keluar. Karena emang kita juga peraturan fleksibel, nggak mau mengikat banget ke kalian gitu. Yang kedua sendiri santai. Nah di sini karena tujuan kita bertiga membuat Komputegram, yaitu untuk sharing-sharing ilmu mungkin kepada anggota maupun pengurus. Karena ilmu sendiri tidak ada yang tahu, kita bisa mendapatkan dari siapa saja dan kapan saja. Lalu adapun tidak memaksa. Nah, dan juga pengurus insya Allah akan ramah kepada kalian gitu, selama kaliannya juga ramah. Nah, lalu adapun sopan dan santun, kayaknya kalau sopan dan santun memang harus ada gitu. Kalau yang ini seperti tetap jaga bahasa, untuk tetap jaga bahasa maksudnya ya kayak
bahasanya kalau misalkan kayak bahasa gaul nggak apa-apa, cuman tetap jangan kayak mengeluarkan kata-kata kasar yang mungkin menyambung ke hormati sesama anggota dan pengurus. Jadi kata-kata gaul nggak apa-apa, cuman kalau semisal kata-kata yang agak terlalu kasar, takutnya kan ada menyinggung beberapa pihak. Nah, takutnya kita tuh nggak mau ada gitu, apalagi kalau ada konflik internal gitu di Kompetegram. Lalu, nah untuk mengenal logo di sini ada 2 versi. Yang pertama berwarna hitam dan berwarna putih untuk Kompetegram ini logonya, yang dimana kontributornya sendiri dari pihak Hima RPL yaitu Minat dan Bakat, Indrayana dan juga Ilham Maulana. Kami sangat terima kasih sudah dibuatkan logo gitu untuk Kompetegram ini. Lalu, nah sistem informasi Kompetegram yang dimana untuk saat ini kita mempunyai 3, mana ada website yaitu kompetegram.github.io/website, adapun Instagram @kompetegram dan juga GitHub project strip Kompetegram. Nah untuk kedepannya mungkin kita akan menambah ke yang lain. Mungkin dari kita bertiga sendiri rencana akan menambah di YouTube. Tapi jika kalian memang kayak mau Kang mending ke sini gitu nih. Nah, boleh segala aspirasi kami terima kok gitu. Dengan saran yang kayak tata bahasa yang baik kami selalu terima gitu. Lalu, nah untuk keluaran Kompetegram atau output nih. Kayak ada 3 sih kalau dari kita ya, dengan cara minimal 1 gitu. Salah satu dari berikut ini harus tercapai gitu, yang dimana keterampilan atau skill. Nah di sini kami harapkan gitu setelah jadi anggota nanti outputnya kita bisa mendapatkan skill gitu. Lalu adapun proyek, nah untuk proyek ini alhamdulillah Kompetegram sendiri udah mempunyai beberapa proyek yang akan dinaungi. Lalu prestasi. Nah, kebetulan prestasi sendiri Kompetegram waktu kemarin Gemastik mengirimkan satu tim yang lolos ke finalis di Gemastik bidang piranti cerdas, sistem benam dan IoT. Nah, mungkin untuk kedepannya dari anggota sendiri kita mengharapkan kalian untuk bisa mendapatkan skill yang mungkin nanti bisa baik skillnya diterapkan ke diri sendiri atau ke orang lain, lalu ada proyek yang dinaungi gitu, dan yang ketiga jelas mungkin prestasi ya. Nah mungkin yang ini mungkin kita bertiga atau pengurus yang lain sangat berterima kasih kepada 75 pendaftar gitu ya, yang mungkin notabene masih RPL tetapi banyak juga dari prodi lain gitu yang ada, seperti teknik komputer, pendidikan multimedia, PGSD, dan bahkan gitu yang di luar Cibiru pun ada gitu, ilmu komputer, fisika dan matematika. Saya sendiri sangat berharap kontribusi kalian di Kompetegram ini gitu. Nah mungkin untuk sebagai penutup, saya sendiri materi sebagai yang tadi sudah mengenalkan struktur organisasi dan juga sejarah. Penutup dari saya mungkin kata-kata anything is possible with the power of programming. Oke, mungkin hanya segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut oleh teman saya yaitu Muhammad Rehan Satrio Putra Pamungkas. Yuk, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Ardi. Oke, bentar ya. Izin share screen. Oke, Fakri, bagaimana? Udah ada layar? Ada, aman, Sir. Oke. Oke, jadi tadi telah dijelaskan oleh Ardi tentang sejarah dan bagaimana pembentukan dari komunitas ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja nih yang bakal kita lakukan ke depannya dalam komunitas ini. Oke, perlu diketahui, jadi mungkin bagi rekan-rekan semua yang udah lihat website kami,
di situ tuh tertera bahwa kita tuh bakal ngadain ini. Nah, namun setelah kita diskusi dan rapat gitu bareng pengurus lainnya, ternyata kita tuh harus mengundur beberapa hal atau kita bisa dibilang perubahan. Nah, intinya gini, jadi awalnya yang kita rencanakan, yang kegiatan semestinya itu, kita undur ke tahun 2021. Oleh karena itu, maka kita daripada terjadi kekosongan kegiatan, maka kita perlu istilahnya ada kegiatan darurat. Tapi di sini kita kegiatannya tidak urgent banget itu sebenarnya. Nah, kita sebut ini sebagai kegiatan sementara yang kita lakukan sepanjang tahun 2020 ini, sisa ini, atau bisa dibilang sampai semester di UPI ini beres. Bisa jadi 2021. Nah, apa saja sih jadi kegiatan sementara ini di tahun 2020? Yang pertama ini mungkin yang aktif di grup mungkin tahu, jadi kemarin hari Senin kita itu launching Kompetigram Coding Challenge tahun 2020. Nah, di sini itu kita mengadakan challenge sebenarnya untuk semua anggota. Jadi tidak harus tidak harus pemula atau mahir ikut. Namun kemarin juga bisa dibilang dapat saran, ada yang bilang ada yang susah soalnya, ada yang bilang mudah. Nah, itu mungkin kita bakal evaluasi buat challenge berikutnya. Secara umum, kita itu untuk challenge ini kita menggunakan platform HackerRank. HackerRank itu jadi mungkin ada yang pernah pakai sebelumnya atau ada yang belum pakai. Nah, semoga yang belum pakai bisa dipakai terus platform ini. Kenapa? Karena menurut saya platform ini sangat berguna untuk melatih challenge kalian. Nah, kita merencanakan bakal ada 4 kali challenge. Kemarin kita telah melakukan 1 kali challenge. Nah, selanjutnya, ini tadi platformnya melalui HackerRank. Nah, sifatnya itu tadi terbuka untuk setiap anggota dan akan ada hadiah. Nah, tapi jangan niatkannya jangan untuk hadiah. Niatkannya pertama yang pasti untuk Allah gitu. Terus sesama manusia juga. Terus yang keduanya sebagai skill, melatih skill kalian gitu. Nah, nanti untuk yang hadiah bisalah belakangan. Nah, kemudian keduanya sifatnya itu bisa jadi untuk pemula dan mahir. Ini tadi sempat disinggung juga. Saya dapat saran dari salah satu anggota, katanya lebih baik dipisah. Nah, ini bisa jadi kemungkinan kita akan pisah ke depannya. Nah, untuk juara setiap challenge itu akan dipilih 2. Yang pertama itu juara 1, yaitu ketika peserta itu benar paling awal. Kemarin sudah terpilih 1. Kemudian yang kedua bakal ada juara kedua, yaitu compile time paling cepat. Nah, compile time-nya itu nanti bakal kita hitung per test case-nya. Nah, untuk yang juara kedua ini, saran saya mungkin bisa pakai C++ atau C. Kenapa? Karena ini lebih cepat. Dan waktunya untuk pemilihan juara 2 ini lumayan lama. Nggak terhitung waktu submit. Jadi kalian bisa submit bahkan di hari terakhir. Misalnya kalau kalian menemukan algoritma paling cepat, nah ya udah kalian cari aja analisis terus submit. Nah, semoga kalian dapat yang paling cepat. Nah, ini hadiahnya. Itu ada 3. Kita udah merencanakan, yaitu voucher Google Play. Kemarin sudah diberikan ke saudara Iman. Kemudian voucher DekiLab. Nah, DekiLab ini sama seperti Decoding. Mungkin kalau ada yang pernah dengar Decoding. Nah, cuma bedanya kalau DekiLab dia fokusnya ke bidang data science. Kemudian yang ketiga voucher Proget. Ini sama tentang Decoding juga, mirip. Tapi ini nggak hanya fokus data science saja. Nah, untuk hadiah itu bakal kita sesuaikan dengan tingkat kesulitan soal dan posisi juara. Jadi bisa jadi kemarin dapat voucher Google Play karena tingkatnya medium gitu. Nah, bisa jadi nanti kalau tingkat kesulitan soalnya sangat susah, bisa jadi dapat voucher DekiLab. Nah, ini kan voucher DekiLab bisa dibilang lumayan juga harganya. Nah, kemudian luaran yang kita harapkan nih dari Kompetigram Coding Challenge ini, yang pertama itu kita insya Allah bakal buat video pembahasan ataupun whiteboard code jika misalnya sulit membuat video. Kemudian ini buat para peserta bisa nyobain nih kontribusi open source. Mungkin yang pernah mengenal GitHub bisa tahu istilah pull, push. Nah, bisa nyoba. Jadi nanti setiap kode yang peserta submit nanti bisa kirim ke proyek Kompetigram atau GitHub kami. Nah, di situ bisa jadi library bersama. Nah, nanti biar orang lain atau peserta lain melihat, wah ini cara pembahasan dari bahasa Python gimana, C++ gimana. Nah, itu kan bisa jadi library menarik gitu buat Kompetigram.
Dan sama kegiatan ini kami masih membuka saran dan masukan, dan tentu kita akan terima dengan senang hati. Jadi kalau misalnya para peserta atau rekan-rekan semua ada yang saran, misalnya mekanismenya kayak gimana dan gimana, boleh hubungi pengurus. Nah, selanjutnya ini adalah open class. Ini kegiatannya masih kita tutup-tutupi kemarin, belum kita launching. Nah, insya Allah kita akan launching dalam beberapa hari atau minggu ke depan. Jadi open class itu adalah pematerian untuk memenuhi kebutuhan anggota. Karena tadi bilang ada yang istilahnya mahir, ada yang pemula. Nah, tipenya itu dapat berupa live coding sesuai dengan tema yang ditentukan dan disampaikan akan disampaikan itu oleh pengurus. Nah, di sini kita bakal secara internal. Jadi kita belum istilahnya beli atau nyewa narasumber dari luar. Nah, kita di sini manfaatkan dulu kemampuan dari para pengurus. Kemudian untuk sifatnya itu kita bakal secara langsung melalui teleconference dan platformnya bisa berubah. Bisa jadi minggu ini Zoom, minggu depannya Meet. Nah, itu sesuai kondisi. Kemudian yang ketiga yaitu tujuannya. Nah, tujuan dari open class ini sebagai tempat untuk sharing dan melaksanakan misi pembelajaran. Nah, tadi sempat disinggung juga sama Mas Ardi, katanya bakal ada pembelajaran di salah satu misinya. Nah, disinilah tempat untuk melaksanakan misi tersebut, yaitu open class. Dan yang kedua yaitu sebagai troubleshooting bersama. Misalnya ada yang problem dan temanya sesuai, nah bisa diskusi bareng-bareng. Karena open class ini nggak hanya satu arah, ini akan dua arah. Nanti kita akan sediakan tanya jawab di akhir. Kemudian yang keempat yaitu sasaran. Nah, kita rencanakan untuk open class ini bakal bisa mengarah ke dua tipe anggotanya, yaitu yang pemula ataupun yang mahir. Nah, kalau untuk pemula mungkin open class ini bisa menjadi pembelajaran ekstra atau sesi bertanya gitu secara langsung. Mungkin kalau lewat grup agak kaku atau agak susah, nah bisa langsung di open class bertanya. Nah, untuk yang mahir bisa jadi sebagai ajang sharing atau menjadi pemateri dan bahan diskusi. Misalnya mendiskusikan suatu problem yang bisa dibilang berkaitan erat juga, nah itu bisa didiskusikan. Nah, sama dengan Competigram Coding Challenge, untuk open class ini kita bakal ngadain 4 kali. Dan ini ada ide roadmap sementara. Jadi semoga ini dapat mengcover buat para pemula dan mahir. Jadi yang pertama itu ini kita bakal membahas konsep umum, teori dan konsepnya. Kayak pemrograman, terus paradigma pemrograman bagaimana, dan jenis-jenisnya. Atau yang kedua, nanti kita lanjut nih ke bidang IoT dan data science. Nah, ini bisa bilang non-developer lah, ya buat aplikasi gitu. Nah, ini bisa dicoba. Karena kebetulan saya salah satu penggemar IoT juga, nanti kita bisa sama-sama diskusi. Terus yang ketiga yaitu pengembangan web. Tadi juga udah disinggung sama Ardi, salah satu pengurus kita, bahkan anggota kita juga. Kalau saya tracing itu banyak yang jago-jago gitu dari sisi pemrograman webnya. Kemudian yang keempat atau pengembangan Android. Sama, ini akan membahas tentang teori, konsep dan tutorial. Jadi nanti kalau misalnya minat gitu bisa coba hadir. Nah, untuk ini tentu bakal dari awal nggak akan terlalu hard gitu. Ini diusahakan nanti konten materi dari open class ini nggak terlalu berat. Jadi para pemula juga bisa mengikuti. Nah, kalau misalnya dari anggota gitu belum jadi pengurus, ingin menjadi pemateri secara sukarela, nah kami akan menerima dengan senang hati. Nah, karena kemarin juga saya lihat beberapa anggota itu udah ada yang melaksanakan webinar gitu di YouTube. Wah, itu keren banget. Nah, kalau misalnya mau, bisalah cobalah di sini secara sukarela gitu. Oke, nah ini yang ketiga kegiatannya yaitu proyek. Nah, untuk proyek ini salah satu luaran juga tadi telah disampaikan oleh Mas Ardi. Nah, diutamakannya itu proyeknya itu sifatnya bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat umum maupun kampus kita saat ini. Nah, jenisnya itu bakal ada dua, ada yang proyek internal. Untuk proyek internal, di sini kami tidak akan berorientasi pada profit, jadi ini secara sukarela. Dan yang kedua, proyek eksternal. Nah, untuk eksternal ini, kita juga saat ini masih belum berorientasi profit. Cuma kemarin tuh saya juga sempat mengadakan form, mungkin ada beberapa yang isi, tentang tracing kemampuannya. Nah, itu sebenarnya salah satu metode saya mencari kira-kira ini siapa yang cocok untuk menjadi pekerja lah istilahnya. Kemudian yang ketiga yaitu sifatnya.
Untuk sifat proyek ini pertama yaitu opsional dan sukarela. Nah, terus kalau misalnya sukarela, manfaatnya apa dong? Nah, untuk manfaatnya itu kita bisa melatih skill dan istilahnya simulasi gitu. Simulasi buat kerja gitu, ngebuat proyek gimana. Dan sasarannya, kemarin saya dapat saran juga dari dosen pembimbing, kalau bisa itu penelitian dosen atau internal komunitas atau infrastruktur kampus. Nah, ntar kita akan pilih untuk proyek ini akan diadakan 1 kali aja untuk sisa semester ini. Nah, untuk proyek, sekedar tambahan, buat proyek nanti kita akan pilihlah semacam manajer proyek untuk mengakomodirnya. Nah, ini kegiatan lain yaitu kegiatan di media sosial. Nah, untuk di grup, sebenarnya grup itu udah ada kita buat di grup WhatsApp, namun kalau saya lihat masih bisa dibilang belum ada yang proaktif gitu bertanya. Kebanyakan ya masih bilang respon, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Mungkin agak-agak kaku. Nah, diharapkan dari First Meet ini bisa jadi fleksibel gitu, bertanya ataupun share informasi lainnya. Kemudian yang kedua yaitu tadi share informasi kayak webinar, lomba, atau tutorial coding dan lain-lain. Kemudian di Instagram kita udah posting beberapa post yaitu tentang series kemarin, tentang DevOps series, kemudian yang random kayak misalnya tadi kemarin tentang pemrograman berorientasi objek, dan yang ketiga itu informasi. Kalau misalnya informasi seperti event First Meet ini kita posting juga di Instagram. Kemudian yaitu GitHub. Untuk GitHub ini kita bakal membuka buat semua orang. Nah, GitHub yang kita gunakan itu GitHub for Team. Jadi semua orang itu bisa kita invite nanti ke GitHub for Team yang milik kita. Nanti bisa membuat proyek sendiri atau istilahnya folder lah buat codingannya masing-masing. Kemudian nanti yang pertamanya itu tadi kontribusi open source. Nah, ini. Jadi kalau misalnya tadi yang Computergram Coding Challenge pengen di-share codingannya, nah boleh. Nanti kita akan share lebih lanjut tentang prosedur open source terkait coding challenge tadi. Nah, yang terakhir ini YouTube masih dibilang masih ide, yaitu kita bakal tutorial proyek misalnya. Dan yang terakhir tadi pembahasan challenge akan kita usahakan melalui YouTube dibahasnya video atau kita membuat write-up. Atau kegiatan selanjutnya yang bisa kita lakukan di Computergram ini yaitu dapat mewadahi anggota jika ingin berkompetisi. Misalnya mencari partner atau tim. Kalau misalnya di kelas nggak nemu gitu, atau di dalam prodi yang sama nggak nemu, nah bisa coba di Computergram. Kenapa? Karena kita itu lintas prodi. Jadi beberapa prodi kalau digabungkan sebenarnya udah bisa salah satu keuntungan, terutama yang hangat-hangat ini kan PKM tuh. Nah, di sini saya akan jelaskan contoh lah salah satu kompetisi IT yang bisa dilakukan. Nah, contoh kompetisi IT yang pertama tuh LIDM. Nah, ini biasanya di tengah tahun. Dan Gemastik, kemudian PKM dan PIMNAS. Nah, dan lomba-lomba universitas lainnya. Nanti bisa coba share tentang ini. Nah, yang baru juga tentang PKM nih. Kemarin udah ada meeting juga tentang PKM dari pihak UPC Biru. Nah, mungkin kalau mencari tim bisalah dari Computergram. Nah, tadi kegiatan di tahun 2020. Nah, apa aja sih ide atau rancangan kegiatan di 2021? Yang pertama ini yang setelah kita rancang awal yaitu bakal ada divisi. Jadi Computergram itu awalnya kita rancang itu dibagi umum dan terapan, yang dimana umum itu untuk pemula dan atau mahir bisa dua-duanya, sedangkan terapan itu untuk mahir. Nah, opsionalnya itu bisa kita bagi-bagi lagi menjadi subdivisi lagi. Ada mobile dev, web dev, IoT dev, data science atau lainnya. Nah, tujuannya itu sebenarnya buat melengas itu supaya sesuai gitu dengan kemampuan masing-masing anggota. Kalau tadi lihat ini ada yang umum, ada yang terapan. Takutnya kalau misalnya saat ini sekarang kan kita masih dicampur nih. Takutnya ntar ada yang diskusi nanya terus kayak nggak nyambung gitu. Istilahnya materinya terlalu berat. Nah kita niatnya dengan adanya divisi itu bisa mengantisipasi itu. Nah, ini sama supaya diskusi dan kegiatan nyambung juga. Kemudian kegiatannya itu rancangannya yaitu setiap divisi itu akan beda. Jadi bisa jadi di umum ngebahas tentang apa, atau ada kegiatan misalnya open class tentang apa, di terapan tentu akan beda lagi juga. Nah, ini tadi balik lagi supaya sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota.
tetapi tetap bakal ada kegiatan utama di kedua divisi tersebut. Nah, itu yang pertama tentang ide kegiatan 2021. Nah, ini terkait seleksi. Jadi, untuk pengurus kita itu telah bisa dibilang membuka lah open recruitment buat pengurus. Kenapa? Karena kita kekurangan pengurus, jujur. Nah, pengurusnya itu dapat mengajukan atau dipilih berdasarkan penelusuran oleh pengurus saat ini. Nah, tapi orang tersebut misalnya yang dipilih, misalnya A dipilih, tapi dia nggak mau, boleh ditolak karena nggak maksa gitu kita sifatnya. Nah, itu juga sama, kita terbuka untuk siapa saja yang ingin berdedikasi pada komunitas ini. Karena balik lagi untuk komunitas itu biasanya harus ada sifat sukarela. Nah, untuk pengurus teknis biasanya memiliki keterampilan pemrograman, biasanya mahir di salah satu bidang spesialisasi. Terus kalau untuk non-teknis, ini biasanya berperannya tuh jadi ketuplak istilahnya kalau misalnya ada event, kayak event Firstmed ini. Nah, itu kan dia nggak berkaitan dengan teknis pemrograman. Nah, tapi dia punya antusias dan semangat dan mengatur para panitianya. Nah, itu bisa coba mendaftar. Gunanya itu untuk kegiatan-kegiatan seperti Firstmed ini. Nah, untuk seleksinya juga itu kita dapat berupa wawancara atau melihat portofolio keterampilan masing-masing gitu. Karena kalau saya lihat ini udah ada yang SMK juga, udah ada yang kerja. Nah, itu bisa jadi bahan seleksi juga ataupun lain-lainnya. Dan yang ini yang tidak kalah penting juga, namun ini masih kita perlu evaluasi lagi, jadi tidak usah khawatir, yaitu seleksi anggota. Nah, ini kan bisa dibilang agak ketakutan juga mungkin para anggota sekarang, tapi tenang aja. Jadi kuota seleksi anggota itu kita akan evaluasi berdasarkan kegiatan 2020. Jadi kita tuh rencananya setiap tahun tuh bakal ada anggota baru. Nah, adanya anggota baru itu takutnya justru memperbanyak anggota yang lama ditambah yang baru kan banyak tuh. Takutnya para pengurus tuh kerepotan juga, apalagi pengurus kita masih dikit sekarang. Nah, kuota seleksi anggota akan dievaluasi berdasarkan kegiatan 2020 berlangsung. Nah, untuk kuotanya bisa 100%. Misalnya kalau kita evaluasi, kita mampu nih menghandle semuanya sekarang, nah kita bakal 100% ataupun kurang. Nah, dan terakhir tentu nggak mungkin nih yang mahir kita terima semua, tapi yang pemula nggak, apalagi yang antusias. Nah, pasti ini kita akan dilihat bobotnya. Dan seleksinya dapat berupa wawancara, pengujian keterampilan ataupun lainnya. Yang penting dapat menyeimbangkan gitu. Kan kalau misalnya pemula pasti tes kodenya bakal lemah. Tapi kalau dia wawancara ternyata dia semangat loh. Dia bisa dibilang penyeimbang juga. Nah, tadi mengapa sih perlu ada? Yaitu tadi menyesuaikan rasio pengurus dan anggota. Akan ada selalu penambahan anggota berikutnya. Dan ketiga itu memudahkan koordinasi sama komunitas. Intinya tidak perlu khawatir untuk saat ini. Kenapa? Karena kita bakal ambil jalan terbaik lah untuk kedua belah pihak, dari pengurus dan anggota. Nah, kalau dari saya sebenarnya ngelihat, harus ngelihat dulu sih evaluasi kira-kira kita sanggup nggak nih 75 anggota. Kalau misalnya sanggup dan ternyata pengurusnya nambah lagi, wah ya udah 100% juga nggak apa-apa. Nah, selanjutnya ini terkait proyek, yaitu seleksi manajer proyek. Nah, yaitu berdasarkan pengalaman atau keterampilan. Misalnya tadi ada CV atau keterampilan kerja, nah itu kan bisa jadi bahan pertimbangan juga. Terus dapat mengajukan diri, termasuk mengajukan ide proyek ataupun tidak. Misalnya lagi kosong proyek, tapi punya ide proyek nih, boleh ngajuin. Atau punya keterampilan tapi nggak ada ide proyek, nah boleh ngajuin juga kayak gitu. Nah, untuk manajer proyek ini yang memimpin proyek nanti, itu dapat dipilih sesuai ide proyek dan penelusuran pengurus. Misalnya ngelihat keterampilan tentang Android gitu. Nah, siapa nih yang jago Android? Nah, kita pilih. Nah, itu bisa memilih, bisa menerima ataupun menolak. Nah, tentang manajer proyek sama seperti proyek, untuk sementara tidak akan berorientasi pada profit, jadi masih non-profit sementara. Terus, mengapa sih perlu ada? Nah, ini untuk memimpin keberlangsungan proyek internal ataupun eksternal, dan sebagai simulasi dan pengalaman kelak untuk dunia kerja. Misalnya menjadi manajer proyek nyobain metode Agile atau Kanban, nah bisa dicoba di sini nih, biar pengalamannya ada gitu. Nah, ini juga worst case-nya seandainya misalnya proyek internal gitu yang tentang komunitas,
itu gagal, itu kan tidak terlalu fatal gitu akibatnya. Tidak merugikan beberapa, paling merugikan waktu rekan-rekan semua. Tapi kan itu tidak profitnya tidak diperhitungkan. Nah, paling itu saja tentang kegiatan selanjutnya di tahun 2021, dan tadi sebelumnya sudah dijelaskan tentang 2020. Nah, mungkin saya juga mengucapkan selamat datang di Kompetigram. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan memperbesar komunitas ini seperti tadi apa yang disampaikan Ardi gitu. Ada Fasilkom UPI terselubung gitu. Nah, paling itu saja dari saya. Saya akan kembalikan ke MC. Ya, terima kasih buat Kang Satrio atas pemateriannya. Nah, mungkin buat Akang Teteh, kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan yang disampaikan tadi, boleh melalui via chat atau langsung nyalain mic-nya aja, nggak apa-apa. Aduh. Ayo, ada yang mau nanya? Mungkin bisa bertanya tentang ini. Ada pertanyaan dari Noval Fawas. Untuk divisi itu apakah hanya diperbolehkan satu? Misalnya saya tertarik dengan Android sekaligus data science atau IoT, itu bagaimana? Mungkin bisa dijawab oleh Kang Ardi atau Kang Satrio? Mau siapa yang jawab, Di? Terserah sih. Mau siapa? Ya udah, saya aja ya, Di. Boleh. Boleh. Menjawab. Jadi untuk divisi itu buat tahun 2021 kelak gitu. Seandainya terwujud, boleh. Misalnya mau milih Android, terus data science juga dan IoT. Itu boleh. Kenapa? Karena bisa dibilang kurang komplit gitu kalau misalnya kita pilih Android doang, tapi apa yang harus ditampilkan gitu di Androidnya. Nah, kalau bisa bagus dihubungkan dengan data science atau IoT buat nampilin atau yang telah diolahnya gitu. Oke, terima kasih buat Noval Fawas. Boleh ada lagi kalau ingin bertanya? Ya, mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Kita masih ada waktu untuk pertanyaan. Nggak ada ini? Atau mungkin jika tidak ada pertanyaan, ada saran terkait komunitas seperti apa asalnya, saran kegiatan atau apa yang bisa dilakukan mungkin. MC izin ambil alih. Jadi sambil nunggu kita berbincang dulu aja, Di. Buat Ardi nih. Di, coba Di. Boleh. Tadi kan udah sempet kenalan belum sih? Tentang Belum. bidangnya. Waduh. Bidang Ardi bagaimana, Di? Di mana? Bidang. Mungkin ahli di bahasa C++ sama Python. Mungkin lagi belajar ini sih. Lagi belajar tentang terkait perkembangan Python gitu. Kayak kan Python juga bisa dipakai ke data science, game dev, ya kayak gitu. Ya, itu lagi belajar yang kayak gitu. Sebenarnya daripada Ardi sendiri ya, lebih daripada nyoba bahasa baru gitu. Ketimbang kan kayak Java juga. Kan Java yang notabene lebih banyak pengguna dibanding Python sendiri kan kedua. Nah, Ari sendiri malah lebih kepingin memperdalam di Python gitu dibanding ke
bahasa baru, sebelum ke bahasa baru, lebih baik Ardi sendiri lebih menyukai memperdalam di bidang keahlian sendiri gitu, kayak di Python dulu aja dulu. Sebelum Python lancar, mungkin sebelum Python lancar, mending di Python dulu. Kalau Python udah lancar, dilancarin lagi, udah lancar banget, baru pindah ke bahasa lain. Mungkin dari Ardi gitu sih. Mungkin Satrio gimana? Ahlinya di mana nih? Ya, kalau saya sebenarnya ahlinya tuh utamanya di IoT sih. Walaupun saya jurusan RPL gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, Sat. Intinya mah masih sama sih, lagi melihat developer backend juga atau DevOps lah itu. Paling itu. Ya, ayo ada yang ingin bertanya Mungkin lagi. juga dari Kang Ardi atau Kang Satrio nih mungkin ada saran untuk orang-orang pemula seperti saya nih. Kita nih harus belajar apa dulu sih gitu. Bahasa apa dulu yang harus kita pelajari. Gimana tuh? Enggak, dari Ardi dulu, Mas. Ya kan kalau bahasa pemrograman dasar paling semua juga kalau pembelajaran pasti belajar C++ ya kan. Soalnya emang karena C++ juga paling paling enak gitu kalau dibawa ke bahasa lain gitu kan. Kayak yang paling bisa ketika kita bisa C++ gitu, insya Allah ke bahasa lain bisa gitu. Soalnya kita udah belajar beberapa teori di C++. Mungkin itu untuk yang pemula. Kalau enggak misalkan Kang C++ terlalu ribet gitu. Pingin yang agak gampang kayak penulisan Python kan gampang tuh. Ya udah nggak apa-apa Python dulu aja gitu. Cuman ibaratnya kalau saya sendiri ketika kita bisa Python ya kita juga harus bisa C++ gitu. Minimal bahasa C, entah itu C++, C atau C# yang kayak gitu. Kayaknya kalau C mah wajib mungkin. Gimana pendapatnya Kang Satrio? Nah, itu sebenarnya kalau saya ibaratnya balik lagi sih ke masing-masing. Cuma kalau saya saraninnya Python mungkin kenapa? Karena banyak yang bilang gampang dan lagi famous, akibatnya banyak dokumentasi. Tapi kalau kita melihat ke kurikulum kampus gitu ya, C++ itu bagus juga, itu low level banget, jadi bisa berguna untuk memahami konsep pemrograman. Nah, apalagi mungkin kalau ada yang tahu functional programming gitu kayak Clojure, Haskell atau Lisp, Elixir. Nah, itu kan sebenarnya itu paradigma pemrogramannya sangat bagus buat memahami. Cuma tentu itu pasti harus pemahaman yang tinggi. Ya mungkin dari yang lain jika ada yang ditanyakan atau masih penasaran terkait kira-kira bidang apa sih yang cocok dengan saya, boleh juga tanya-tanya di sini, kita bincang-bincang aja ya kayaknya. Mungkin kita sharing-sharing juga nggak apa-apa sih. Ya. Oh ya, saya juga nemu informasi ini. Ternyata bisa bilang anggota komunitas kita tuh udah banyak yang jago-jago. Kemarin juga sempat menelusuri ini salah satu intelijen dari Kompetegram. Itu bisa lihat pada GitHub-nya masing-masing anggota tuh udah banyak repositorinya. Sangat meyakinkan dan berpotensi menjadi pengurus selanjutnya tuh. Ya, ini nggak ada yang mau bincang-bincang santai ini. Sharing aja nggak apa-apa. Sharing tentang ini aja nggak apa-apa. Dasar pemrograman kayak gitu. Tugas dasar pemrograman juga nggak apa-apa gitu. Sharing-sharing aja sih di sini.
Eh, mungkin mungkin Ardi kan misalnya ya, maaf. Mungkin misalnya ada pertanyaan nih. Misalnya, laptop saya atau komputer saya atau PC saya kentang nih. Nah, itu kita mending milih yang mana ya maksudnya untuk mendukung kekentangan laptop kita ini. Kira-kira yang cocok untuk laptop yang dengan spek-spek yang wadidaw ini, milih bidang apa ya? Ya, kalau buat yang mungkin masih bilang masih kentang, nggak apa-apa sih. Yang dasar-dasar dulu aja, asal jangan yang kayak saya mau langsung Android Studio, tidak disarankan. Ya kalau kentang kayaknya nggak disaranin buat kayak Kang pengen Android Studio, ya udah mending salah satu solusinya mungkin ke warnet gitu, numpang di warnet, ngoding dulu di warnet. Mungkin kayak gitu. Itu bisa sih. Numpang kayak gitu. Ya kalau yang kentang mungkin bisa mempelajari dulu basicnya aja, kayak kan Java dulu gitu, mungkin jangan dulu langsung ke utamanya karena yang emang beberapa IDE kan berat gitu. Jadi basic dulu aja sih kalau misalkan kecuali emang udah bisa gitu. Udah bisa mungkin nanti caranya ada sih, mungkin kayak minjem dulu ke temen untuk buat sesuatu iseng-iseng gitu. Nanti disimpan di GitHub, kalau nggak dikirim ke GitHub buat apa namanya itu, kayak nambah pengalaman gitu, kayak biar nanti orang lihat di GitHub. Gimana dari Satrio mungkin? Kalau buat spek kentang mah kayaknya cocoknya web kayaknya deh. Karena itu bahkan di Notepad juga kita bisa nulis untuk HTML gitu. Butuh tag editor doang kan? Iya, bisa sih. Web bisa. Web. Ini mungkin apa dari yang lain nggak ada ini yang mau nanya-nanya terkait apapun kayak tadi aja. Kang, saya mau nanya nih, Kang. Oke. Iya, mantap, guys. Ya, ada mic-nya. Ruangannya aja Kan tahun 2020 teh ada satu proyek kan ya? Iya, benar. Itu teh bakal berupa apa atau seperti apa gitu proyeknya? Ya, terima kasih pertanyaannya dari M. Iksan. Nah, untuk proyeknya tuh kita masih masih didiskusikan lagi. Intinya bakal kita lakukan proyek itu bakal 1 kali, insya Allah itu. Kemungkinan juga itu di akhir. Nah, untuk bentuknya sekedar spoiler gitu yang memungkinkan, kayak kita buat website. Yang baru-baru ini kan kita telah launching website Kompetegram nih. Kalau kalian lihat atau rekan-rekan lihat, bisa dibilang masih jelek tuh. UI-nya, bahkan back-end-nya juga nggak ada itu. Nah, mungkin yang paling dekat bisa kita lakukan proyeknya itu upgrading website Kompetegram. Nah, nanti kita telusuri misalnya siapa nih yang jago front-end-nya, back-end-nya. Nah, itu kan bisa. Namun, tentu ini bisa dibilang sukarela sih. Paling itu. Mungkin dari Ardi, bagaimana, Di? Mungkin sama sih untuk proyek yang disampaikan kayak Satrio, nggak jauh beda sih. Mungkin gimana, Satrio ada tambahan apa enggak? Sebenarnya ada enggak sih, cukup gitu aja. Oke, MC, saya balikin lagi tuh ada yang nanya di chat. Iya, itu dari Kang Tipal. Iya, salam kenal juga Kang Tipal. Nah, kira-kira ada masukan nggak untuk orang-orang yang dari kuliahnya non IT, terus pengen belajar ngoding ini, terus kira-kira ada apa sih
memungkinkan nggak kolaborasi antara orang yang berkecimpung di bidang IT dengan yang tidak? Mungkin bisa dijawab. Saya dulu aja jawab jadi. Ya, jadi terima kasih buat Mas Tifal. Kalau nggak salah ini dari fisika deh. Dugaan saya kayaknya dari fisika UPI. Kayaknya kalau nggak salah ya. Maaf kalau keliru. Nah, jadi bisa. Jadi kalau misalnya kolaborasi IT dan non-IT. Dan bahkan itu yang kita perlukan saat ini. Kenapa? Misalnya di apa ya? Di prodi apa? Di bidang biologi aja ya, maaf ya. Misalnya di biologi kan itu ada namanya sel gitu ya, tentang sel. Nah, atau tentang apa ya, DNA gitu. Nah, sekarang tuh udah ada namanya bioinformatika, yang dimana itu menggabungkan terkait tentang tadi DNA tadi sama informatika, yaitu kita bidang IT. Nah, itu kan salah satu contohnya. Nah, kalau misalnya ada masukan nggak buat orang-orang yang non-IT, misalnya anak fisika dan pengen belajar ngoding? Ini terima kasih. Barangkali Kompetegram ada rencana collab gitu. Nah, bisa. Bahkan saya sendiri gitu, buat PKM tuh nyari yang di luar bidang IT gitu. Kayak misalnya Mas Tifal nih dari fisika, bisa mungkin kita collab, terutama mungkin di tim PKM. Atau nanti di Kompetegram. Mungkin kalau gambaran saya buat fisika itu bisa masuknya ke data science, itu tentang machine learning gitu, atau masuk ke quantum computing tentang komputasi kuantum. Nah, itu agak berat sih sebenarnya, itu materi S3 kalau nggak salah. Atau yang terakhir IoT. Nah, mungkin IoT agak dekat karena mungkin di fisika juga belajar tentang rangkaian elektronika. Nah, itu bisa collab kita di IoT mungkin yang paling dekat ini. Oke, mungkin itu dari saya. Mungkin dari Ardi ada tambahan? Mungkin kalau misalkan kita ini ya buat anak non IT gitu pengen belajar ngoding, ya bagus loh, itu bagus banget gitu, kayak niatnya udah ada. Bahkan beberapa jurusan yang emang notabene non IT sendiri sekarang kan emang disuruh belajar minimal ngoding gitu, entah itu mungkin ada basis data ataupun data science. Nah, jadi kalau misalkan kalian anak IT, anak non IT, maaf. Nah, kalian punya minat di IT gitu, misalkan ngoding, nah gitu, ya itu tuh bisa jadi nilai lebih kalian nanti buat cari kerja gitu. Kayak misalkan kalian lulusan fisika gitu, ilmu fisika ada nih, ngoding bisa, ya udah gampang, bisa banyak lowongan kerja gitu. Misalkan di LIPI juga kebetulan emang lagi cari beberapa orang gitu yang notabene jago sains sama jago IT, biar mereka nggak terlalu ribet pas di pembuatan data science-nya. Jadi menurut saya bagus banget gitu kalau misalkan ada anak non IT gitu punya bidang minat di IT, nggak apa-apa, lanjutin aja gitu ya. Mungkin dari saya gitu sih ya. Mungkin sesi tanya jawabnya, sesi sharing ini kita cukupkan, dan sesi selanjutnya ada ya sama-sama Kang Tifal. Semangat terus Kang Tifal. Mungkin sesi selanjutnya langsung ke ada hadiah ya, ada rewarding, ada sesi rewarding untuk kemarin kuis yang telah kita adakan, dan ini dia pemenang untuk kuis kemarin. Mungkin bisa ditampilkan. Nah, untuk pemenang kemarin ada dari Kang Iman Nurrohman untuk submit tercepat, terus ada Kang Fani Muhammad Fakultas Kedokteran, Kang Fani Muhammad FK dengan compile time tercepat. Ya, selamat untuk Kang Iman Nurrohman dan Kang Fani. Mungkin nanti akan dihubungi oleh pengurus yang bersangkutan untuk hadiahnya. Dan selanjutnya ternyata ada hadiah tambahan untuk penanya hari ini. Penanya paling awal tadi ada Kang Nopal, Kang Ihsan, dan Kang Tifal ya. Mungkin nanti juga ini akan diberikan hadiah dan akan dihubungi langsung oleh
para pengurus. Nah, sebelum acara ini ditutup, sebenarnya kalian bisa belajar dari manapun untuk coding ini. Nah, nggak perlu nunggu Kompetegram ini sebenarnya. Belajar sendiri juga bisa. Nah, buat kalian yang mau belajar sendiri, ini saya menawarkan website yang saya bilang cukup menjanjikan ya, yaitu WeGoDev. Nah, di WeGoDev ini cara belajarnya itu melalui studi kasus. Tapi WeGoDev ini dia fokus untuk belajar tentang pemrograman web. Nah, di sini saya lihat harganya memang murah. Bahkan ada paket yang mengandung seumur hidup. Nah, kalau teman-teman mau daftar di sini, boleh banget nih pakai voucher saya. Nah, vouchernya itu Muhammad MUHAMMAD strip 532. Nah, kalau pakai voucher itu, teman-teman bakal dapat potongan diskon sebesar 10%. Nah, studi kasus di WeGoDev ini, dia akan diusahakan update terus selama setiap bulannya. Jadi, kalau ada yang berlangganan, jadi bulan depan insya Allah bakal ada materi baru dan akan diupdate seterusnya. Nah, harganya juga cukup terjangkau ya, bahkan ada yang untuk berlangganan selamanya aja harganya cuma 550.000, itu potongan dari 2,5 juta, makanya beli mumpung harganya belum naik terus. Nah, makasih ya semuanya, dan sebelum kita menutup acara ini, ada sesi potret bersama ya dari kami untuk sesi dokumentasi juga. Mungkin bisa dinyalakan kameranya untuk Akang Teteh semua. Untuk dokumentasi, mohon dinyalakan dulu kameranya. Gak ada kameranya, boy. Baik, shift 1. 1, 2, 3. Mau dinyala semua? Iya. Oke, ulang ya. Ulang, nanti dicek dulu udah nyala semua belum. Nyalain semua ya. Ya, pasang senyum terbaiknya, mengarah ke kameranya. Oke, 1, 2, 3, foto. Ya. Ya, oke. Selanjutnya yang shift 2-nya. Oh, shift 2. Lanjut ayo. Masih gaya. Siap ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, sudah. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya. Semoga Kompetegram makin maju, semoga kita semua makin ahli dan lihai dalam mengcoding atau segala sesuatu yang berhubungan dengan IT. Tetap jaga semangatnya. Terus kalau ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung nanyain ke grup yang telah disediakan, karena itulah fungsi grup untuk bertanya-tanya ya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Marilah kita akhiri acara ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya selaku MC pamit undur diri. Untuk yang tadi akan mendapat hadiah akan langsung dihubungi oleh pengurus ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bintang. Mantap. Musiknya dong. Blackpink yuk, nyetel Blackpink mau nggak? Astagfirullahaladzim, Indra. Boleh tuh? Gua live ya. Mau nonton Jangan dulu atuh. Ngobrol-ngobrol dulu atuh. Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work.